Sama Jin. Alhamdulillah pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari ini dengan tema kita hijrah kepada yang lebih baik. Jadi hijrah yang kita maksudkan di sini adalah hijrah mental, hijrah spiritual. Kalau dulu kita lebih banyak lalai, kalau dulu kita belum benar, kita harus hijrah kepada yang benar, yang lebih baik. Misalnya kita dengar di Aceh ini, ya, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Pidi, itu narkoba itu luar biasa, yang telah menghancurkan mental jiwa-jiwa anak muda. Ya. Ini sesuatu yang serius. Kalau mereka itu terlibat narkoba, sabu-sabu dan sebagainya, tentu masa depan mereka itu sangat memprihatinkan. Oh ya Ustaz, bagaimana di daerah selatan tentang ini? Di Aceh Selatan itu Pak Ustadz, saya dalam seminggu 3 hari saya masuk ke LP. Iya. Untuk mengajar, untuk mendidik para napi-napi itu, yang laki-laki ada yang perempuan, kelas 2 rutan tepat tuan. Itu 3 hari saya masuk Pak Ustadz. Makanya kalau narkoba ini memang agak susah itu kita lihat. Sudah menyebar luas ke masyarakat pedesaan itu. Jadi kalau kita pikir ke depan nih Pak Ustadz, agama ini untuk menghancurkan agama, umumnya di dunia, khususnya di Aceh ini, saya rasa nggak perlu kita tutup TPA, nggak perlu kita palang masjid, nggak perlu kita matikan pengajian. Dengan narkoba itu aja Pak Ustadz udah hancur agama ini. Na'udzubillah min zalik. Karena orang mabuk kapan dia pikirkan masalah pengajian? Kapan dia pikirkan masalah salat? Enggak sempat dia pikir itu Pak Ustadz. Sekarang umur dia sudah 18 tahun, 35 tahun. Dia pakai narkoba. Kena hukuman 11 tahun, 8 tahun. Jadi habis umurnya di situ aja. Kemudian anak-anak itu Pak Ustadz, ya susah sekali kita lihat itu. Makanya saya bina para napi itu, saya ajarkan dia bagaimana salat yang benar, berwuduk yang benar, kemudian salat Jumat yang betul bagaimana. Kadang-kadang mereka itu kita naik khatib mimbar itu hari Jumat, mereka masih ketawa-ketawa dia di luar. Iya. Masih ketawa-ketawa dia. Lagi khatib baca 2 al-khutubah, dia pun lagi ngomong. Sedangkan dalam ayat kan ada itu Pak Ustaz. Faqad lagha faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berbicara khatib sedang menyampaikan 2 al-khutbah, maka Jumat itu kan lagha Pak Ustaz. Iya. Jadi bagaimana juga wa ansitu wasmi'u rahimakumullah. Dengarkan olehmu, dengarkan baik-baik supaya Allah beri rahmat kepada kamu, kan begitu. Tapi kita lihat orang-orang yang makan narkoba itu, mempergunakan narkoba itu, enggak dia berfikir masalah agama ini Pak Ustaz. Inilah yang susah, apalagi generasi-generasi yang akan datang. Maka oleh karena itu cobalah kita berperan sama itu. Kalau di desa itu kecilnya, tuhaputnya, tua pemudanya, lorongnya, imamnya, khatib dan bilarnya, kerjasama itu. Kalau dibiarkan para penceramah aja nggak mempan itu Pak Ustaz. Harus kerjasama itu baru bisa hilang. Kemudian kayak pihak keamanan juga begitu. Jadi kata orang Aceh itu, bek tak harap paga, bek di pajuh padenya, paga je pajuh padi Pak Ustaz. Ini yang susah tanya Pak Ustaz. Maka oleh karenanya harus kerjasama Pak Ustaz, pakai bancara supaya narkoba. Ini salah sabah untuk menghancurkan agama Pak Ustaz. Menurut pendapat lain Pak Ustaz memang harus laginya Pak Ustaz. Iya, baik. Memang dakwah ini harus dakwah jama'i, dakwah bersama, antara pemerintah, polisi, tentara, ulama, khatib, juga rakyat. Masyarakat ikut sama dia. Jadi kalau dakwah setengah hati, dakwah pura-pura, itu tidak akan jalan. Jadi saya lihat sekarang kan ada Badan Anti Narkoba, BNN. BNN di situ ada tentara, ada pengurus-pengurusnya, orang-orang pensiun tuh. Tapi tidak terlibat Ustadz. Tidak terlibat ya. Akhirnya Ustadz pun tidak pernah
berceramah tentang haramnya narkoba. Iya. Seharusnya ada dana yang begitu banyak. Iya. BIN itu, BNN ya, Iya, BNN. memasukkan sejumlah ustadz. Jadi Ya. ustadz ini jadi corong di Iya. masjid-masjid. Perpanjangan tangan dari BNN. Jadi sang ustadz itu misalnya akan membawa ayat, hadis, Iya. menakutkan orang dengan agama. Itu lebih efektif. Tetapi mohon maaf ya, ustadz seperti tidak dilibatkan. Ya, memang. Ya kan? Kebanyakan Akhirnya narkoba semakin merajalela, subur. makin subur. Tapi kalau saya meski tidak dilibatkan di dalam BNN itu, karena itu perintah Allah, Ya. saya selalu berceramah bahwa narkoba itu adalah khamar. Ya. Khamar itu haram. Siapa yang melakukan itu dosa besar. Ya. Saya membantu BNN walaupun orang BNN tidak mengenal saya. Bahkan Pak Ustadz, saya sering diundang oleh BNN itu untuk ceramah di kantor-kantor BNN. Pernah juga saya bilang tuh supaya masukkanlah, libatkanlah ustadz-ustadz ini Ya. untuk waktu turun ke lapangan gitu. Nah, kemudian kayak pihak keamanan juga Pak Ustadz harus begitu, Ya. ikut sama, dilibatkan ustadz-ustadz ini. Ya, kemudian baru bisa berjalan semua program yang direncanakan itu bisa sukses dia. Iya, iya. Sangat menarik memang pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT ya. Ini ada dari Abi Bunga. Abi Bunga nama orang. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, mengapa narkoba itu tidak pernah hilang di bumi Aceh? Padahal kita tahu tanpa dukungan manusia Aceh tidak mungkin narkoba itu ada. Artinya yang tanam ganja itu orang Aceh, yang jual orang Aceh. Kalau tidak laku pasti tidak akan ditanam. Ya. Berarti ada narkoba yang lulus, yang tidak ditangkap. Ini bagaimana pendapat Ustadz? Wassalamualaikum kakek bunga. Kakek bunga lagi. Di atas Habib Bunga, di bawah kakek bunga. Silakan Ustadz. Ya. Yang dikatakan itu narkoba ataupun ganja itu memang barang haram. Karena yang haram itu kan mahal Pak Ustadz. Enak. Ya. Semua yang haram enak, yang haram itu mahal, yang haram itu senang, yang haram itu suka. Itu bagi siapa? Kan bagi orang-orang yang tidak punya iman, bagi orang-orang yang tidak memikirkan seperti ayat tadi Pak Ustadz yang kita bacakan tadi. Kan begitu, tidak berzikir, tidak berfikir. Dengan pikiran yang jernih, yang cerdas, yang baik, kan begitu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, masyarakat Aceh ini tidak berubah dia apabila tidak dia rubah dengan sendirian dia. Dalam arti kita akan berfikir itu haram, nggak boleh. Kemudian yang berfikir ini bukan satu golongan Pak Ustadz. Semua golongan itu berfikir. Bagaimana cara merubahnya, kan begitu. Kalau memang itu mahal, jangan dijual, jangan ditanam, kan begitu. Kalau nggak ditanam, mana ada bahan itu? Karena ditanamlah maka. Kalau nggak mahal, mana bisa ditanam, kan begitu. Karena mahal maka ditanam. Tapi kalau murah kan nggak ditanam, Pak Ustadz kan? Maka inilah pelarangan penanaman ini yang perlu Pak Ustadz. Iya. Nah, itu pokok itu. Sama kan orang bikin pabrik minuman keras kan gitu Pak Ustadz. Iya. Kalau memang nggak dibikin pabriknya, mana pula orang minum, mana pula dijual, kan gitu. Nah, inilah masalahnya. Maka yang pertama sekali kan tidak lain kan pemerintahnya Pak Ustadz. Iya. Ya gitu. Jadi baik Ustadz, waktu juga sudah meninggalkan kita. Terima kasih kepada Ustadz yang jauh-jauh datang dari Aceh Selatan, dari tempat tuan ya. Ya. Hari Imam ini di Asrama Kodim Pak. Imam di Asrama Kodim 0107 Aceh Selatan. 0107 Aceh Selatan. Jadi kalau Bapak ke Banda Aceh nanti harus siap-siap lagi membantu datang ke Aceh TV Pak ya. Insyaallah sama-sama. Alhamdulillah. Pemirsa Aceh TV, terima kasih juga kepada pemirsa semuanya. Terima kasih juga kepada yang telah mengirimkan SMS. Hari ini tidak ada yang telepon, tidak masalah. SMS-nya ada tadi 5 orang ya.
Alhamdulillah, insya Allah besok kita jumpa kembali di hari Jumat tentang dalam waktu yang sama dengan topik yang berbeda. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi